Fitnah yang dilontarkan juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Guntur Romli keterlaluan banget. Guntur nuduh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mau menyaingi Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029 nanti. Manuver Gibran semakin mencolok. Ia tercatat telah mendatangi 180 hingga 190 titik di seluruh Indonesia. Dalam sejarah Wapres Indonesia, jarang sekali ada Wapres dengan mobilitas yang menyaingi atau bahkan melampaui Presiden dalam jumlah titik yang dikunjungi. Angka ini fantastis untuk seorang Wakil Presiden dalam waktu yang sangat singkat. Sebentar dulu, katanya 180 titik yang udah dikunjungi Wakil Presiden. Ih, rajin kali kau menghitungnya. Sedangkan kami pendukung yang gak ada kami hitung itu. Guntur, otak lu penuh kebencian, gak bisa move on dari kekalahan, Guntur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kerisauan si kader ya, sekaligus buzzer Partai Kebo ya. Teman-teman sudah paham ya, Partai Kebo ya. Ya, jadi ini kelojotan ya, ngelihat Gibran yang makin kesini makin dicintai rakyat ya kan. Bingung cara ngelawannya, takut kalah nanti kalau bersaing, mulailah ada usaha untuk mengadu domba. Ini partai emang gak mutu banget ya. Kalau elektabilitasnya itu ingin tinggi, ya kan? Kalau calon yang diusung nanti itu ingin terpilih sebagai presiden dan wakilnya, ya harusnya kalian itu meningkatkan kualitas, lebih mendekatkan diri kepada rakyat, bukan malah mengadu domba. Bukan malah menyerang ya Mas Gibran yang saat ini sangat dekat dengan rakyat, ya kan? Aduh. Bahkan Gibran itu dikatakan katanya ingin menyaingi Prabowo ya. Dengan kata yang lebih vulgar lagi, Gibran katanya akan menyingkirkan Prabowo pada 2029 mendatang. Sudah bisa ditebak tujuannya ya. Agar Prabowo marah dan bersih tegang dengan Gibran. Dasar otak kebo. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Fitnah yang dilontarkan juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Guntur Romli keterlaluan banget. Guntur nuduh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mau menyaingi Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029 nanti. Hanya karena kunjungan Mas Gibran ke berbagai daerah di Indonesia melebihi jumlah kunjungan Presiden Prabowo. Mas Gibran sendiri tercatat emang udah ngunjungin daerah-daerah di Indonesia lebih dari 180 titik. Tuduhan Guntur disampaikan di akun Instagramnya @gunturromli pada 5 Mei lalu. Menurutnya, gak ada dalam sejarahnya Wapres bisa kunjungan kerja sampai ratusan titik, bahkan melebihi Presiden. Dalam sejarah Wapres Indonesia, jarang sekali ada Wapres dengan mobilitas yang menyaingi atau bahkan melampaui Presiden dalam jumlah titik yang dikunjungi, ujarnya. Guntur juga bilang kunjungan Gibran ke ratusan titik itu bukan sekedar angka, melainkan anomali politik. Guntur yakin Gibran pasti lagi mempersiapkan diri buat Pilpres 2029 lebih cepat dari Pak Prabowo sendiri. Guntur juga nyinyir meskipun udah ratusan kali berkunjung, bukan berarti kunjungan itu berkualitas. Kunjungan kerja atau kunker itu katanya cuma sekedar deretan gimmick dibanding kerja substansial di mana rakyat disuguhi konten, bukan solusi. Kunker ini lebih mengarah ke kampanye terselubung yang dibiayai fasilitas negara.
Gibran juga dituduh membangun infrastruktur politik personal secara agresif. Bahkan Guntur menyeret nama Pak Jokowi yang dianggap bernafsu untuk kekuasaan dan menjadi tim sukses Gibran, biar namanya nggak tenggelam. Tuduhan ini jelas ngawur. Kalau dilihat lebih objektif, tuduhan Guntur Romli ke Gibran Rakabuming Raka itu memang nggak punya dasar yang kuat dan cenderung spekulatif. Kunjungan kerja sampai 180 hingga 190 titik justru sejalan dengan fungsi wakil presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu membantu presiden memastikan program berjalan di lapangan. Apalagi di era sekarang di mana pendekatan langsung ke daerah dianggap penting untuk monitoring dan evaluasi kebijakan. Ini juga tercermin dari pola kerja pejabat publik modern yang makin aktif turun ke masyarakat. Gak ada aturan resmi yang melarang atau membatasi jumlah kunjungan wapres. Jadi, klaim anomali politik itu lemah karena gak berbasis standar baku atau pembanding yang relevan. Soal jumlah kunjungan yang disebut lebih banyak dari Prabowo Subianto. Presiden punya beban tugas yang jauh lebih luas, termasuk urusan strategis, diplomasi internasional, dan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Sementara Wapres memang sering difungsikan untuk memperkuat kehadiran pemerintah di daerah. Jadi wajar kalau mobilitasnya lebih tinggi di dalam negeri. Menyebut itu sebagai kampanye terselubung juga nggak tepat tanpa bukti yang konkret. Kegiatan Kunker itu tercatat resmi, diliput terbuka, dan merupakan bagian dari agenda kenegaraan, bukan aktivitas politik pribadi. Tuduhan soal kualitas kunjungan juga problematik. Evaluasi program pemerintah biasanya diukur lewat output kebijakan dan tindak lanjutnya, bukan sekedar asumsi dari frekuensi atau konten yang terlihat di publik. Di sisi lain, emang sering banget terjadi standar ganda. Wapres aktif dibilang pencitraan, tapi kalau pasif justru dianggap nggak kerja. Jadi kalau mau kritik, sebaiknya fokus ke data yang terukur dan indikator kinerja yang jelas, bukan asumsi atau framing politik. Dan kritik juga harus disampaikan berbasis bukti konkret dan analisis kebijakan, bukan dugaan motif supaya diskusinya tetap sehat dan publik juga dapat informasi yang benar, bukan sekedar opini yang bisa menyesatkan. Yuk, mengkritik dengan bijak. Ini kayaknya emang si kader Kebu ini ya, ini nggak punya materi gitu loh. Ya kan, dibayar untuk menyerang lawan-lawan politiknya Partai Kebu, ya kan. Dan yang sangat potensial untuk diserang itu kan Jokowi dan Gibran begitu ya. Tapi nggak ada materi nih, apa kira-kira materinya gitu kan. Akhirnya, yaitu tadi, kunjungan-kunjungan Gibran ya ke daerah yang sangat banyak dalam waktu singkat itu akhirnya dijadikan materi. Ya bukannya mendapatkan simpati rakyat ya. Cara-cara seperti ini justru mendapatkan ya bulian dari rakyat gitu loh. Maunya mengadu domba Gibran dan Prabowo nggak mempan. Maunya meningkatkan elektabilitas partainya. Malah nyumpet. Lanjut. Manuver Gibran semakin mencolok. Ia tercatat telah mendatangi 180 hingga 190 titik di seluruh Indonesia. Dalam sejarah Wapres Indonesia, jarang sekali ada Wapres dengan mobilitas yang menyaingi atau bahkan melampaui Presiden dalam jumlah titik yang dikunjungi. Angka ini fantastis untuk seorang wakil Presiden dalam waktu yang sangat singkat. Namun fakta 180 hingga 190 titik bukan sekedar angka, melainkan anomali politik. Gibran tampaknya sedang bersiap untuk 2029 lebih cepat dari Presiden Prabowo sendiri. Meskipun angka kunjungan itu masih kategori kuantitas, bukan berarti kualitas. Kunjungan itu lebih nampak sebagai deretan gimmick politik daripada kerja substansial. Rakyat disuguhi konten, bukan solusi kebijakan. Ini adalah kampanye terselubung yang dibiayai fasilitas negara. Guntur. Otak lu penuh kebencian, gak bisa move on dari kekalahan, betul ya. Nanti kalau Wapres diam aja di istana, kau bilang gak bisa kerja. Wapres keliling kerja, kau bilang kampanye. Guntur, kan Wapres sudah bilang tidak ada visi misi Wapres, yang ada visi misi Presiden. Ya pasti keliling-keliling juga berdasarkan visi misi Presiden, perintah Presiden. Cerdas dikit lah kau, Guntur. Begini nih
Yang tadinya penjilat jadi nggak dapat apa-apa, sakitnya kayak hilang-hilang. Ya, begitulah Bang ya, Bang berkacamata ya. Penjilat yang saat ini sedang nggak mendapatkan kue. Bukan hanya dirinya, tetapi partainya, ya itu pendapatannya menurun tuh, drastis tuh. Pasti penurunannya ya nyaris 50% lah. Jadi ketakutan kepada Gibran jika nanti Gibran itu mencalonkan diri sebagai presiden 2029 mendatang. Ya sudah bisa dipastikan kalau Gibran benar-benar mencalonkan diri sebagai presiden, maka calon lain gitu ya, termasuk yang diusung oleh Partai Kebo nanti pasti hanya akan mendapatkan ya suara di bawah 7%. Makanya bingung tuh gimana caranya nih, fitnah aja lah, aduh, lanjut. Orang mengkritik kita itu belum tentu karena kita salah atau kita layak dikritik atau ada celah sehingga kita layak untuk dikritik. Tetapi bisa jadi karena ada orang gabut, kurang kerjaan gitu, atau mungkin pengen pansos gitu ya, nyebut nama kita gitu. Seperti yang dirasakan ini Mas Gibran Wapres ini, ada dua orang pengkritik, sama-sama ngeritik objeknya sama Wapres, tapi kok kritiknya bertolak belakang satu sama lain gitu. Satunya kemana, kayaknya ini dua-duanya salah gitu. Kalau bener dua-duanya nggak mungkin gitu. Yang paling mungkin ada dua-duanya salah gitu. Coba dicek sendiri video Mas ini dengan Bu ini gitu. Mana yang bener kira-kira? Ya pokoknya mengkritik, intinya ketika orang mengkritik kita, jadi saya sependapat teman-teman ya, dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Ketika seseorang itu mengkritik kita, bahkan mencaci, memaki gitu ya, atau menghina gitu. Itu bukan karena kita itu salah, bukan karena kita itu ada yang perlu dikritik gitu kan. Tapi terkadang karena kita itu terlalu hebat gitu loh. Tidak bisa mereka saingi, ya kan? Akhirnya mereka ingin memanfaatkan, tapi nggak bisa memanfaatkan. Ujung-ujungnya adalah melakukan fitnah, mencari orang ya untuk sama-sama memfitnah gitu loh. Ya seperti itulah. Jadi jangan heran ya, jangan menganggap kalau kita dibenci orang itu kita penuh dengan kekurangan. Belum tentu. Kadang kan orang itu membenci kita karena kita terlalu luar biasa gitu. Lanjut. Orang lagi kerja kau bilang manuver. Manuver Gibran semakin mencolok. Ia tercatat telah mendatangi 180 hingga 190 titik di seluruh Indonesia. Dalam sejarah Wapres Indonesia, jarang sekali ada Wapres dengan mobilitas yang menyaingi atau bahkan melampaui presiden dalam jumlah. Sebentar dulu, katanya 180 titik yang udah dikunjungi wakil presiden. Ih, rajin kali kau menghitungnya. Sedangkan kami pendukung yang gak ada kami hitung itu. Paten kali kalkulatormu itu ya. Merek apa sih? Kunjungan presiden aja sanggup kau hitung. Berarti diintip-intip orang ini nih. Gimana kira-kira? Mantan kader kalian itu hebat kan? Hebat! Itu Guntur Romli. Kalau misalnya kita loncat pindah kita dari satu partai ke tempat lain, buktikan kalau kita itu bisa dan kita harus berprestasi. Lebih berprestasi daripada partai sebelumnya. Nggak kayak kau. Kau udah jadi apa? Buktikan dong kalau loncat dari partai kemarin pindah ke partai sekarang jadi apa gitu kek? Harusnya lebih berhasil lagi gitu loh. Karirnya lebih menanjak lagi. Lihat tuh Mas Wapres, ya kan? Ya, keluar dari partai kalian jadi barang itu. Marwar Sirait jadi menteri. Budiman Sujatmiko jadi menteri. Harus begitu. Ini berapa kali kunjungan orang kau hitung-hitung? Kunjunganmu hitung. Berapa kunjungan dari anggota DPR yang ada di PDIP? Hitung semua. Wakil presiden kau hitung-hitung kunjungannya. Titik yang dikunjungi. Angka ini fantastis untuk seorang wakil presiden dalam waktu yang sangat singkat. Namun fakta 180 hingga 190 titik
bukan sekedar angka, melainkan anomali politik. Gibran tampaknya sedang bersiap untuk 2029 lebih cepat dari Presiden Prabowo sendiri. Meskipun angka kunjungan itu masih kategori kuantitas, bukan berarti kualitas. Kunjungan itu lebih nampak sebagai deretan gimmick politik. Mending lah daripada kalian nggak pernah kunjungan. Hah? Kau pernah kunjungan rumah? Jangan komentari kunjungan orang. Kau udah berkunjung kemana aja? Kunjungan orang kau bilang ini bukan berbicara, ini hanya berbicara kuantitas, tidak berbicara kualitas. Mending lah. Iya kan, kuantitas ini kuantitas pun kalian nggak ada. Gimana mau berbicara kualitas? Bagus-bagus lah kawan. Kuantitas orang kau bicarakan, kualitas orang kau bicarakan. Kualitas mau komentari. Banyak kali gayamu. Gimik politik, gimik politik. Daripada kerja substansial. Rakyat disuguhi konten, bukan solusi kebijakan. Ini adalah kampanye terselubung. Sebentar dulu. Kau bilang apa? Rakyat disuguhi konten. Karena adanya kerja makanya dikontenin. Kalian kan karena nggak ada kerja makanya nggak sanggup kalian konten. Ada kemarin capres kalian ngonten terus sebelum menjelang jadi capres ya kan? Begitu kalian nggak pernah lagi ngonten. Jangan kayak gitu. Capres kalian kemarin waktu mau mencalonkan diri ngonten nggak ada komentar. Tiba sekarang orang lagi kerja dikontenin dia untuk dokumentasi. Kok komentari? Makanya kerja bikin kunjungan biar ada konten. Inilah bukti bahwasannya konten itu sebagai dokumentasi, brother. Bayangkali lebih kepada gimmick politik daripada kerja substansi. Aku bilang sama kau, tidak akan mungkin seorang wakil presiden pergi kemana-mana tanpa ada perintah. Coba kau tanya dulu presiden yang dari apa kalian, dari partai kalian. Sebentar dulu. Presiden yang dari partai kalian 2 periode udah gak sama kalian ya? Lupa kali aku betul. Atau gini aja, kau tanya sama ibu ketua umum, ya kan kemarin waktu wakil presidennya itu dikasih kerjaan atau enggak? Justru di sinilah kelihatan bahwasanya Bapak Prabowo memberikan kepercayaan kepada Mas Gibran. Karena beliau tahu keterbatasan beliau. Apa keterbatasannya? Dia sibuk ngurusin Indonesia. Ya supaya apa? Supaya bisa bergaul, berelasi ya dengan negara luar. Ya bagaimana menjaga stabilitas di dalam negeri dengan menjalin kerjasama dengan luar negeri. Itu. Jadi bagi tugas kawan. Tanya dulu sama presiden. Tanya dulu sama ibu ketua umum. Ibu, kalau misalnya wakil presiden pergi ke sini, itu perintah atau bukan? Kalaupun bukan perintah, tanya dulu minta izin atau enggak. Udah lama kali sih jadi presiden. Tahun berapa? 2020. 2020 atau 2021? 2021 ya. Iya udah lama kali. 2020. Tahun 2001. Tanya dulu, masih ingat nggak 25 tahun yang lalu? Tanya dulu. Kalau misalnya wakil presiden itu pergi kemana-mana, atau nggak akur sama wakil presidennya? Oh, atau tanya aja. Itu ibu ketua umum kan dulu kan wakil presiden kan? Wakil presiden Bapak Abdul Rahman Wahid kan begitu. Pernah nggak disuruh Bapak Abdul Rahman Wahid ke sana? Itu aja lah contoh yang paling mendekati. Ini kau bilang nggak ada hanya sekedar gimmick politik, lapet. Yang di Ya, sepertinya enggak Pung ya. Pada saat itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu mungkin sangat enak sekali gitu dengan wakilnya. Jadi nggak pernah disuruh-suruh gitu. Jadi ketika ngelihat saat ini Gibran menjalankan tugas
dari presiden untuk melakukan kunjungan gitu ya, ke sana kemari ya, menemui rakyat ya, itu mereka sangat kaget sekali gitu loh. Kok bisa sih seorang wakil presiden itu mobilisasinya itu lebih tinggi daripada sang presiden gitu loh. Dia membandingkan ketika Mamak Ketum menjadi wakil presiden yang sama sekali nggak mendapatkan tugas apa-apa dari sang presiden. Termasuk ketika Jokowi jadi presiden, ya kan? Kedua wakilnya tidak pernah diberi tugas apa-apa. Ya coba, memberikan tugas kepada wakil presiden pertama Jokowi. Bisanya apa? Nggak ada bisanya, cuma ya kan, ya macam kayak gitulah. Saya nggak usah menyebutkan namanya. Orangnya baperan soalnya. Wakil presiden nomor 2 ya di masa pemerintahan Jokowi. Udah terlalu sepuh, ya kan? Iya. Oke lah ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.